Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya bagi yang menjalankan ibadah puasa ya, sudah hampir pertengahan bulan suci Ramadan. Sudah hari ke berapa ini? 12 atau ke 13. Semoga kita bisa melaksanakan ibadah puasa ini dengan baik dan semoga banyak keberkahan untuk Republik ini di bulan suci Ramadan ini. Mari kita berdoa. Ya, semoga negara dalam keadaan baik-baik saja. Akhir-akhir ini banyak berita yang cukup miris ya. Mulai berita tentang para pejabat tinggi ya, hingga rakyat paling bawah. Ini sama-sama punya masalah. Kalau pejabat tinggi banyak yang masih terlibat korupsi, dan untuk masyarakat paling bawah ini masih banyak masyarakat yang menangis. Nah, kita yang posisi di tengah-tengah inilah ya, kami tujukan kepada kepala desa, ya, RW sampai RT, mari kita jaga kondisivitas desa atau kelurahan kita. Mari Pak RT, Pak RW, ya, dengan lembaga yang ada di tingkat desa, mari kita bangun kebersamaan, kemandirian, mari kita rawat desa. Makanya dengan program saya ya, yang sudah kami sosialisasikan di tingkat desa, ya, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, bahkan sampai tingkat provinsi. Ya. Kalaupun dari kecamatan, dari kabupaten, dari provinsi ini terkesan lamban, katanya dengan merespon program-program yang sudah kami sosialisasikan. Untuk itu mari kita sebagai kepala desa, kita jaga ya kondisivitas desa kita dengan program yang selalu saya suarakan ya, dan saya tidak jemu-jemunya, tidak ada bosan-bosannya menyampaikan program Rumah YouTube Indonesia. Program yang kami tonjolkan terkait dengan program tersebut yaitu membuka ruang publik itu sebanyak-banyaknya. Yang dimaksud dengan ruang publik di zaman teknologi ini, kita bikin channel YouTube. Makanya besar harapan kami keberadaan Karang Taruna, ya, kelompok informasi masyarakat, ya, atau LSM, ya, atau komunitas-komunitas apa saja. Mari kita bikin YouTube, kita bikin kepengurusan, ya, ketua, sekretaris, bendahara, terus kita laporkan ke desa. Sehingga YouTube yang kita buat tadi menjadi YouTube yang resmi, yang diketahui desa. Jadi untuk mengimbangi informasi yang carut-marut, besar harapan kami dengan adanya rumah YouTube masing-masing RW ya, yang dikelola oleh masyarakat, khususnya anak muda, dan bentuk kegiatannya itu nanti bisa terpantau oleh masyarakat secara umum. Bagaimana rumah YouTube itu nanti akhirnya menjadi rujukan info atau menjadi info yang menjadi penyejuk, penyegar, ya, menjadi media pemersatu
bangsa bagaimana mewujudkan keteraturan. Rumah YouTube yang kami harapkan setiap RW ada, ya. Dan untuk RT-nya, ya, kita harapkan adanya outlet UMKM. Ini kaitannya dengan membumikan produk UMKM yang potensinya itu sangat mensolusikan bagaimana pengentasan kemiskinan, bagaimana pemberdayaan ekonomi, bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan, bagaimana kemudahan komunikasi antar pemuda, bagaimana juga kemudahan komunikasi antar desa. Dengan adanya rumah YouTube tadi, masyarakat bisa menyampaikan ide, gagasan, ya, bentuk kegiatan atau promosi produk, ya, atau mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah desa. Ya. Nah, disitulah yang kita maksudkan ruang publik tadi. Sehingga mari kita wujudkan adanya sebuah keteraturan. Dengan adanya kemudahan komunikasi, ya, juga dengan adanya YouTube yang kita fungsikan sebagai ruang publik tadi, nah ini merupakan bentuk kepekaan kepedulian kita, ya, bahwa NKRI itu harus kokoh dengan program Rumah YouTube Indonesia ini. Sekali lagi ya kepada warga bangsa, ya, mari kita tanamkan jiwa nasionalisme, ya, patriotisme, ya. Bagaimana kita menjadi insan-insan, menjadi manusia-manusia yang manfaat kepada lingkungan. Bagaimana kita sebagai makhluk sosial, ya, kita bangun jalinan-jalinan silaturahim, ya, walaupun hanya lewat online. Makanya besar harapan kami manfaatkan rumah YouTube. Nanti komunitas apapun, kelompok apapun, silakan sebagai pengisi konten. Mungkin anak-anak muda kreatif, ya, itu bisa mengisi konten. Mungkin emak-emak, ya, itu juga bisa mengisi konten. Bahkan para lansia pun itu juga potensi, ya, sebagai pengisi konten. Jadi rumah YouTube yang kami maksudkan itu adalah sebuah pemodelan. Bagaimana rumah YouTube kita fungsikan sebagai TV lingkungan. Karena kita fungsikan sebagai TV lingkungan, besar harapan rumah YouTube tadi sebagai bentuk kita menjalin komunikasi, menyebarkan informasi, sebagai rujukan informasi. Bagaimana dengan rumah YouTube tadi endingnya mewujudkan sebuah keteraturan dengan adanya kemudahan komunikasi antar anak bangsa. Ya, semoga dari pemerintah provinsi, ya, pemerintah kabupaten kota, pemerintah kecamatan, juga pemerintahan desa, ya, ini mulai mau membangun kepekaan kepedulian. Senyampang kita masih menjadi pejabat, manfaatkan kedudukan Anda sebagai pejabat tadi menjadi pejabat yang manfaat. Apapun pejabat jabatan Anda, ya, mulai RT, RW, ya, sampai desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, ya, itu nanti pertanggungjawaban di akhirat itu pasti dipertanyakan. Ya, semoga rumah YouTube Indonesia tadi semakin mendapat respon, ya, dari pemerintah. Harapan saya untuk Bapak Aing, ya, ada konsekuensi katanya dengan bermedsosnya Bapak Gubernur. Ya. Semoga ada konsekuensi. Ya. Yang dimaksudkan konsekuensi itu Bapak Gubernur ini juga bisa merespon program Rumah YouTube Indonesia ini. Sehingga dengan YouTube
yang sudah diteladani oleh gubernur, ya paling enggak itu sebagai evaluasi atau edukasi atau motivasi, ya, atau bentuk infrastruktur, ya, keteraturan, transparansi, ya, dengan punya rumah YouTube tadi. Makanya di saat gubernur baru-baru ini ya mengajukan pinjaman ke BJB, ya, sebanyak 2 triliun, ya, mungkin untuk pembangunan infrastruktur. Nah, besar harapan kami juga ada space untuk mengentaskan kemiskinan, ya, dengan memfasilitasi, ya, satu koperasi merah putih untuk dibelikan HP, ya, untuk membuat YouTube channel. Ya, mungkin itu yang bisa kami informasikan, ya. Semoga pengurus Koperasi Merah Putih, ya, pelaksana MBG, ya, pertaruhkan jiwa dan raga, semangat, ya, untuk mewujudkan kesejahteraan bagi warga masyarakat. Selamat berpuasa bagi yang berpuasa. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.